Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan merenungkan sebuah tema, ada kekuatan melalui persahabatan yang diambil dari 1 Samuel 20 ayat 42, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Saudara, beberapa waktu yang lalu Disney memunculkan sebuah film yang menarik, Mufasa, yang mengisahkan perjalanan singa kecil, yaitu Mufasa yang terpisah dari orang tuanya dan bertemu dengan singa kecil lainnya, Taka. Kedua singa ini kemudian membangun persahabatan sampai besar. Tetapi sayang saudara, persahabatan ini harus luntur karena Taka yang iri dengan Mufasa yang kemudian memunculkan pengkhianatan Taka pada Mufasa. Saudara, kisah ini juga dapat terjadi pada dunia nyata. Relasi yang erat berubah menjadi jerat karena ekspektasi yang tinggi dalam sebuah persahabatan tidak kesampaian dan memunculkan kekecewaan. Maka muncullah sebuah keputusan yang didasarkan pada rasa trauma. Udah, gak usah terlalu dekat, biasa-biasa aja. Lagian gak ada orang yang sempurna. Nanti bisa kecewa lagi loh. Alhasil, persahabatan pun menjadi sebuah kualitas relasi yang di blacklist. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri ada kisah-kisah yang menyedihkan yang diawali dengan persahabatan tetapi retak di tengah jalan. Tetapi bukankah tidak sedikit kisah-kisah persahabatan yang justru menunjukkan kualitas ketulusan yang melaluinya ada orang-orang yang dibangun, dikuatkan, dan saling mendukung dalam kesetiaan. Sebut saja Daud dan Yonatan. Kisah kedua sahabat ini diangkat oleh Alkitab memberikan penegasan bahwa Tuhan sanggup bekerja melalui relasi persahabatan sehingga ada kekuatan yang menopang bagi orang yang sedang mengalami pergumulan. Saudara, adalah Daud yang memiliki pergumulan hebat karena dimusuhi oleh Saul yang adalah papa dari Yonatan sendiri. Saul merasa tidak aman, insecure dengan keberadaan Daud dan bermaksud untuk membunuh Daud. Dalam kondisi inilah, Yonatan hadir untuk memberikan kekuatan bahkan menolong Daud sehingga Daud terluput dari maut. Kalau dipikir-pikir, apa untungnya Yonatan? Bukankah dia malah rugi karena Daud ini berpotensi menggantikan Saul menjadi raja yang seharusnya diwariskan kepada Yonatan? Kita tidak akan menemukan jawabannya selain Yonatan mengasihi Daud dalam ketulusan dan Yonatan mengetahui apa yang benar di hadapan Allah. Inilah yang kemudian menjadikan Yonatan sebagai seorang sahabat yang kehadirannya berdampak secara positif seumur hidupnya tanpa ada pengkhianatan. Saudara, di dalam PB sendiri kita akan menemukan sebuah persahabatan antara Paulus dan anak rohaninya Timotius. Paulus memberikan dukungan kepada Timotius dalam bentuk perhatian, didikan, dan kepercayaan sehingga Timotius bisa bertumbuh dengan potensi yang dia miliki untuk melayani Tuhan secara optimal. Sedangkan Timotius sendiri hadir menjadi pendukung bagi Paulus, mendoakannya, dan setia menemani di tengah beragam tantangan yang dihadapi oleh Paulus dalam pelayanan. Saudara, saya sendiri juga punya sahabat yang 10 tahun lebih kami bersama-sama memaintain relasi persahabatan kami. Saat ini kami nggak sering-sering amat ketemu karena kesibukan. Tetapi sekalinya ketemu kami langsung nyambung, nggak pakai pemanasan. Bisa ketawa, bisa nangis bareng. Bisa serius, tapi ngobrol receh pun jadi. Tidak ada penghakiman, tetapi nasihat yang tajam yang menumbuhkan bisa diberikan. Tidak ada sanjungan yang berlebihan, tetapi ada pujian tulus yang meneguhkan. Saudara, saya sangat bersyukur Tuhan menghadirkan sahabat ini bagi saya. Well, saudara, bicara tentang sahabat, bukankah Tuhan Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai sahabat kita? Ini adalah sebuah indikasi kuat bahwa relasi persahabatan sangat diperlukan dan Tuhan sangat ingin kita memiliki relasi, membangun relasi dengannya. Karena melaluinya Tuhan akan hadir untuk memberikan kekuatan. Saudara, demikian juga dalam hal bersahabat dengan orang-orang percaya lainnya. Tuhan pun bisa bekerja memberikan kekuatan di dalamnya. Maka saudara, jangan dikecohkan oleh trauma dan membuat kita skeptis dengan persahabatan. Bersahabatlah. Kalau belum mendapatkan, doakan dan mulai membangun relasi-relasi yang sehat, karena bisa jadi satu atau dua di antaranya adalah relasi-relasi yang Tuhan kehendaki kita membangun relasi persahabatan di dalamnya, di mana ada rasa percaya, kasih yang tulus, saling mendoakan, saling menasehati, saling menghibur, dan melalui relasi persahabatan ini kita tidak hanya mengalami pertumbuhan, tetapi juga kekuatan bahkan di tengah pergumulan. Salam, ada kekuatan di persahabatan dalam Tuhan. Solidio Gloria, God bless you.